Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Zulfitriani dari kelompok 9 sebagai pemateri pertama dalam presentasi tentang proses transkripsi dan RNA. Menurut dogma sentral biologi molekuler, informasi genetik biasanya mengalir dari DNA ke DNA selama transmisi dari generasi ke generasi dan dari DNA ke protein selama ekspresi fenotipiknya dalam suatu organisme. Dogma sentral biologi adalah bahwa informasi yang disimpan dalam DNA ditransfer ke molekul RNA selama transkripsi dan ke protein selama penerjemahan. Transfer informasi genetik dari DNA ke protein melibatkan dua arah. Yang pertama, transkripsi, yaitu transfer informasi genetik dari DNA ke RNA. Dan yang kedua, translasi, yaitu transfer informasi dari RNA ke protein. Selanjutnya, transkripsi dan translasi. Selama proses transkripsi, satu untai DNA, suatu gen digunakan sebagai cetakan untuk mensintesis untai pelengkap RNA yang disebut gen transkrip. Arus informasi genetik sekuens UUU dalam transkrip RNA selama translasi urutan nukleotida dalam transkrip RNA diubah menjadi urutan asam amino dalam produk gen polipeptida. Misalnya, triplet UUU dalam transkrip RNA menentukan asam amino DNA replikasi DNA dependent AAA phenylalanine dalam produk gen polipeptida. Selanjutnya, 5 jenis molekul RNA. Yang pertama ada messenger RNA, yaitu perantara yang membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom, tempat protein disintesis. Selanjutnya itu transfer RNA atau tRNA adalah molekul RNA kecil yang berfungsi sebagai adaptor antara asam amino dan kodon dalam mRNA selama translasi. Yang ketiga itu RNA bersifat struktural dan proses ekspresi gen ribosom komponen katalitik ribosom mesin rumit yang menerjemahkan nukleotida urutan mRNA menjadi urutan asam amino polipeptida. Selanjutnya RNA nuklear kecil adalah komponen struktural spliceosomes organel inti yang mengeluarkan intron dan transkrip gen. Selanjutnya mikroRNA adalah pendek 20 hingga 22 nukleotida RNA untai tunggal yang dibelah dari prekursor berbentuk jepit rambut kecil dan memblokir ekspresi mRNA komplementer atau sebagian komplementer dengan menyebabkan degradasi atau menekan terjemahannya. Selanjutnya itu fitur umum sintesis RNA. Sintesis RNA terjadi melalui mekanisme yang mirip dengan sintesis DNA, kecuali bahwa prekursornya adalah ribonukleosida trifosfat daripada deoksiribonukleosida trifosfat. Yang kedua, hanya satu untai DNA yang digunakan sebagai template untuk sintesis rantai RNA komplementer di wilayah tertentu. Dan yang ketiga, rantai RNA sintesis mRNA 5 template strand. 3. Untai RNA sense dapat dimulai de novo tanpa persyaratan untai primer yang sudah ada sebelumnya. Molekul RNA yang dihasilkan akan menjadi komplementer dan anti-paralel dengan untai cetakan DNA dan identik, kecuali residu uridin menggantikan timidin menjadi untai bukan template DNA sintesis. RNA hanya menggunakan satu untai DNA dari suatu gen sebagai cetakan. Oleh karena itu, molekul mRNA adalah untai pengkodean RNA. Molekul RNA yang melengkapi mRNA disebut sebagai RNA antisense. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua, yaitu Dian Ernasari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh saudari Anissa Zulfitriani, yaitu tentang membedakan RNA yang ditranskripsikan dari virus dan DNA inang. Yang pertama, selama langkah pertama dalam ekspresi gen transkripsi, 1. Untai DNA digunakan sebagai cetakan untuk sintesis untai pelengkap RNA. Yang kedua, RNA dapat diberi label dengan 3H. Dan yang ketiga, DNA dapat didenaturasi, dipisahkan menjadi untaian tunggal penyusunnya. Yang keempat, DNA virus dan DNA sel inang dapat dimurnikan, didenaturasi dan diikat ke membran untuk digunakan dalam eksperimen hibridisasi berikutnya. Yang kelima, di bawah kondisi yang sesuai, molekul RNA untai tunggal dan DNA komplementer akan membentuk heliks ganda yang stabil secara in vitro. Yang kedua itu tentang penghentian rantai. Mekanisme terjadinya penghentian transkripsi yang bergantung pada RHO adalah mirip dengan terminasi RHO independen atau yang diikat. Yang keduanya melibatkan pembentukan struktur jepit rambut berikatan hidrogen di bagian hulu dari lokasi penghentian. Transkripsi kontur, terjemahan dan degradasi mRNA. Pada prokariota, penerjemahan dan degradasi molekul mRNA sering dimulai sebelum sintesisnya transkripsi selesai. Pada prokariota polipeptida, mesin sintesis tidak dipisahkan oleh sel hubung inti dari situs mRNA perpaduan. Oleh karena itu, setelah 5 ujung mRNA telah disintesis, ia dapat melakukannya segera digunakan sebagai tempat untuk sintesis polipeptida. Sedangkan pada eukariota, RNA adalah disintesis dalam inti dan sebagian besar RNA yang menjadikan protein harus trans diangkut ke sitoplasma untuk terjemahan pada ribosom. Selanjutnya pada 5 polimerase RNA atau 5 set gen. Kunci fitur dari 5 otik eukari RNA polimerase adalah diringkas. Dalam RNA polimerase 1 terletak di nukleolus, wilayah yang berbeda dari inti di mana rRNA adalah disintesis dan digabungkan dengan ribosom protein. RNA polimerase 1 mengkatalisis sintesis dari semua ribosom RNA 7-metilguanosin mendasarkan 2CH3 kecuali RNA kecil. RNA polimerase 2 mentranskripsikan gen nuklir menyandingkan itu protein dan mungkin lainnya menentukan gen 5 cap ribosom dan lain-lain. Step pembelahan situs 3 RNA polimerase 3 mengkatalisis sintesis molekul RNA transfer molekul 5S rRNA dan RNA nuklir kecil. Untuk data RNA polimerase 4 dan 5 telah diidentifikasi hanya di tanaman. Bagaimanapun ada petunjuk bahwa mereka mungkin ada di lain. Mungkin sampai di sini penjelasan untuk materi kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.